Ya, jawabnya penting nggak penting sih. Halo, selamat pagi. Kembali bersama saya Panca dari Kebun Mikro. Sebelum kita mulai acara ini, kita bersyukur dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan adanya kondisi pandemi ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu, dan juga masih bisa beraktivitas. Itu tak lepas dari perlindungan dia juga. Nah, dengan adanya kondisi pandemi ini, kita harus terus bisa menjaga stamina kita, kesehatan kita dengan segala macam upaya. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehat itu makanan seperti apa? Yaitu makanan, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi microgreens. Nah, hari ini kita bertemu dengan saya Panca dari Kebun Mikro. Saya ingin menyampaikan perihal microgreens, namun bukan cara tanam, bagaimana proses tanam, atau teknik-teknik lain tentang penanamannya. Namun pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sharing tentang kalender tanam microgreen. Ada pertanyaan, apakah penting menanam microgreen sehingga harus pakai kalender segala? Ya, jawabnya penting nggak penting sih. Itu kembali dari kita sendiri. Nanamnya itu tujuannya kedepannya bagaimana. Kalau saya pribadi perlu dan penting menggunakan kalender ini, karena dengan adanya kalender ini saya bisa membuat sebuah acuan dalam hal misal berapa banyak saya harus menanam, untuk tujuan apa. Misal gini ya, kalau kita nanam microgreen hanya untuk kebutuhan hobis, 1, 2, atau 3 baki saja, mungkin ya belum terlalu perlu ya menggunakan kalender microgreens ini. Namun kalau kita sudah punya tujuan lebih jauh, misalnya kita ingin tahu bagaimana kita menanam microgreens untuk bisa dikonsumsi oleh keluarga setiap hari selama 4 minggu berturut-turut, rotasi hingga 1 bulan selama 30 hari, tanpa kita harus membeli lagi sayur dari luar. Nah, kalender ini bisa menjadi acuan. Jadi dengan kalender ini kita bisa atur besok mau tanam apa yang dipanen, besoknya seperti apa, terus berkelanjutan secara rotasi. Nah, kalau Anda ingin pola menanam microgreen seperti itu, saran saya silakan download kalender microgreens ini di link di deskripsi yang saya sediakan di bawah. Tapi kalau Anda merasa belum perlu, ya tidak apa-apa. Tapi baguslah ini paling tidak untuk menjadi data saintifik nantinya. Atau juga ketika Anda ingin
pada tingkat yang lebih besar lagi. Ketika Anda sudah dengan menggunakan kalir ini, Anda sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumsi sayur mayur sehat untuk keluarga Anda ingin berpikir memanfaatkan waktu yang banyak di rumah ini untuk berbisnis microgreen, untuk bisa menyuplai tetangga-tetangga Anda sayuran kepada tetangga secara private. Ini bisa Anda gunakan juga. Misalnya Anda, saya mau bisa menjual selama 10 rumah. Nah, nanti kita akan tahu berapa butuh baki yang harus disiapkan, berapa butuh gramifikasi benih yang harus disemai. Nah, semuanya ada di kalender ini nanti. Nah, itu tujuannya. Nah, di kalender ini akan ada 8 tabel. Kalender ini kalau dalam bahasanya sih ya sengaja masih saya pertahankan menggunakan bahasa engineering ya, karena ketika saya coba bahasa yang saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi agak rancu, tapi gampang lah ini bisa diketahui. Pasti kalian semua tahu apa maksudnya. Nah, dalam 8 tabel ini kita nanti akan isi tabel pertama itu jenis benih yang akan kita semai. Misalkan Anda ingin menanam kacang hijau. Nah, ini kacang hijau. Ini kacang hijau ini saya semai pada tanggal 10 ya. Sini saya tulis jenis benih kacang hijau. Pada tabel sebelahnya tanggal penyemaian saya input tanggal 10 bulan September 2020. Di tabel sebelahnya ada tabel media preferred. Media ini media apa yang Anda tanam, nanti Anda tulis sendiri. Kalau di sini saya menggunakan medianya itu cukup menggunakan tisu paper towel, tisu yang tebal ya. Tapi di rak saya yang lain ada juga yang menggunakan media lain, streaming. Bahkan ada juga yang di baki yang lain saya anomedia, langsung saya tabur. Nah, nanti kita tulis di sini. Terus tabel berikutnya kita akan isi berapa gram sih? Ya, berapa gram yang semai. Nah, ini penting sekali nih gram ini, karena kita nanti akan bisa ukur di rumah kita itu untuk katakanlah kita akan membuat sayur kacang hijau. Nah, sayur kacang hijau itu porsinya seberapa banyak sih kita butuh untuk satu porsi masak Bunda di rumah? Nah, di sini kita catat. Kalau kebanyakan nanti kita bisa sesuaikan, kurangi. Kalau ternyata kurang, kita bisa tambahkan lagi di sini untuk tabel berikutnya. Di tabel berikutnya pre-soak atau tabel perendaman. Nah, ini bibit ini perlu direndam atau tidak? Kalau misalkan bibit ini perlu direndam, tulis di sini perlu direndam berapa waktunya, apakah 4 jam, apakah 8 jam. Bahkan ada beberapa benih yang berbiji-bijian, biji-bijian yang besar, dia sampai 24 jam. Tulis di sini. Berikutnya blackout time. Setelah direndam, dia harus masuk ke dalam ruangan gelap. Setelah direndam, sebenarnya pada saat perendaman pun itu sudah kita masukin, bisa ya kita masukin ke ruangan gelap. Nah, kita catat setelah perendaman itu masuk ke blackout time berapa lama.
Seperti kalau kangkung tuh 2 harian, 2 harian. Ini juga berbiji besar nih kacang hijau 2 harian. Catat 2 hari. Tabel berikutnya adalah germination. Germinasi itu pengecambahan, ya, pengecambahan. Sudah berkecambah atau belum nih? Kita cek. Setelah di masa tanam, masa blackout time itu kita cek. Oh ternyata setelah 2 hari masuk ruangan blackout dia berkecambah. Di sini kita tulis berarti blackout time-nya 2 hari. Nah, masuk germinasi. Germinasi itu sudah kayak toge lah ya, toge yang gampangnya sudah toge. Nah ini seperti ini. Semenjak germinasi menjadi sebesar ini, di sini hari ketiga setelah dia semai, dia sudah sebesar ini, saudara. Nah, artinya germinasi ini 2 hari. Nah, pada tabel berikutnya, time to harvest. Kapan waktu dipanen? Nah, waktu dipanen ini dia ditulisnya setelah masa germinasi, setelah berkecambah. Normalnya setelah berkecambah dia akan bisa dipanen paling tidak 4-8 hari lah, tergantung dari jenis tanamannya. Kita lihat ini masuk ke hari kedua atau ketiga setelah germinasi, ini sudah sebesar ini, ya, sudah sebesar ini. Bagus ya. Nah, istilah catat nanti pada saat kita panen kita catat gitu. Dan yang sebelahnya lagi, dia berapa bobot hasil panen, ya kita catat, perlu kita catat. Nanti kita akan bandingkan dengan gramifikasi waktu kita semai dengan gramifikasi setelah kita panen. Nah, nanti itu data itu penting sekali kalau kita mau mengarah kepada produksi yang lebih banyak, kepada infrastruktur microgreen yang perlu kita scalable. Nah, itu perlu sekali. Nah, mungkin itu yang dapat saya share ke saudara-saudara, ke teman-teman, ke saudara-saudaraku. Silakan download kalender microgreeners-nya di link yang saya sertakan di bawah. Kalau ada saran, silakan bisa ditulis di komentar. Bila ada pertanyaan, silakan boleh juga ditulis di komentar. Semoga nanti kita bisa saling bertukar pikir mengenai keilmuan microgreen ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya tentang microgreen. Terima kasih. Salam microgreen. Salam sehat selalu. Peace yo.